Shalom adik-adik, selamat pagi, selamat bertemu kembali dengan Kak Imelda hari ini. Hari ini kakak akan membawakan cerita yang sangat menarik. Mungkin adik-adik tidak asing dengan cerita yang akan kakak bawakan hari ini. Judulnya, Yesus memberi makan 5.000 orang. Wow, jumlah yang sangat banyak ya adik-adik. Sungguh ajaib dan luar biasa Tuhan Yesus kita. Jika dipikir dengan akal manusia, itu tidak mungkin terjadi. Hanya dengan 5 roti dan 2 ekor ikan, Tuhan Yesus bisa memberi makan 5.000 orang. Kisahnya adik-adik bisa baca pada kitab Perjanjian Baru, yaitu di Injil Yohanes pasal 6 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-15. Agar adik-adik tidak penasaran, kakak akan mulai dengan ceritanya. Namun sebelum kita melanjutkan mendengar ceritanya, kakak minta kepada adik-adik kita berdoa dulu, minta pimpinan Tuhan dalam kita belajar Alkitab di hari ini. Mari kita berdoa adik-adik. Kami naikkan syukur kepada Allah Bapa di sorga atas kasih setia Tuhan di dalam hidup kami semua. Hari ini Tuhan Yesus sudah mempertemukan kami kembali di dalam suatu persekutuan dengan anak-anak terkasih untuk belajar akan kebenaran firman-Mu ya Tuhan Yesus. Firman yang kami bacakan dan akan kami dengarkan serta kami pelajari di hari ini, biarlah akan menjadi berkat bagi kehidupan kami semua ya Tuhan Yesus. Terlebih bagi adik-adik terkasih kami. Bapa, kami serahkan pemberitaan firman ini yang dibawakan oleh Kakak Imelda, mulai dari awal sampai akhirnya terjadi di dalam tuntunan kasih-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih, terpujilah nama-Mu hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, ceritanya kita akan mulai hari ini. Pada suatu hari, Yesus dan para muridnya berlayar menyeberangi danau Galilea menuju danau lainnya, yaitu danau Tiberias. Namun orang banyak melihat kapal yang Yesus tumpangi, lalu mereka mengikutinya. Karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang dilakukannya terhadap orang sakit. Orang yang datang semakin banyak sehingga terbentuklah kerumunan besar. Yesus mulai berjalan di antara mereka dan berbicara dengan mereka. Juga di situ Yesus menyembuhkan orang-orang sakit. Nah, adik-adik, tanpa terasa hari sudah mulai gelap. Murid-muridnya berkata kepadanya, sebaiknya kita menyuruh orang-orang ini pulang, karena mereka pasti sudah lapar dan di sini tidak ada makanan untuk mereka makan. Lagi pula di sini tempatnya sunyi dan jauh dari desa-desa tetangga. Tidak, kata Yesus. Kalau mereka lapar, kita harus memberi mereka makan. Lalu kata Filipus, yang adalah salah seorang murid Tuhan Yesus, kita tidak tahu kemana kita bisa membeli makan. Dan kalaupun ada, kita membutuhkan uang yang banyak untuk membeli cukup makanan bagi mereka. Seorang dari muridnya, yaitu Andreas, berkata, di sini ada seorang anak yang membawa 5 potong roti dan 2 ekor ikan. Tapi ini tidak cukup untuk semua orang ini. Lalu Yesus meminta makanan itu, 5 roti dan 2 ekor ikan dari anak kecil itu. Yesus berkata kepada murid-muridnya untuk suruhlah orang-orang itu supaya duduk. Para murid berjalan di antara orang banyak itu dan meminta mereka semua duduk di atas rumput.
Di sana ada lebih dari 5.000 orang laki-laki, perempuan, dan anak-anak. Dan Yesus mulai mengangkat 5 roti dan 2 ekor ikan milik anak laki-laki itu, lalu berdoa kepada Allah. Lalu dia memecah-mecahkan roti dan ikan itu dan memberikan kepada murid-muridnya. Yesus berkata kepada murid-muridnya, berikan makanan ini kepada orang-orang itu. Dan ajaib adik-adik, semakin banyak makanan yang dibagikan oleh murid-muridnya, semakin banyak pula jumlah roti dan ikan itu. Wow, benar-benar ajaib ya adik-adik. Dan ternyata mereka pun semakin takjub. Nah, adik-adik, ternyata makanan yang dibagikan kepada orang banyak itu lebih dari cukup. Mereka bisa makan dengan sepuasnya. Setelah itu, Yesus meminta kepada murid-muridnya untuk mengumpulkan sisa makanan itu agar tidak ada yang terbuang. Nah, para murid-muridnya mulai berkeliling ke sisi bukit untuk mengumpulkan makanan itu. Dan masih tersisa 12 bakul. Sungguh luar biasa. Hanya Tuhan Yesus yang bisa melakukan karya yang luar biasa ini. Nah, adik-adik, yang dapat kita pelajari dari cerita tadi, yaitu kita harus memiliki sikap yang pertama, peduli dengan keadaan orang lain. Peduli artinya adik-adik memperhatikan keadaan orang lain di sekitar adik-adik. Siapa tahu ada orang-orang yang di sekitar adik-adik seperti teman, sahabat, atau saudara yang ada di sekitar adik-adik yang sangat membutuhkan pertolongan dari adik-adik. Seperti Tuhan Yesus yang peduli dengan keadaan orang-orang yang mengikutinya. Di situ selain Tuhan Yesus mengabarkan kabar baik, Tuhan Yesus mengadakan kesembuhan juga. Nah, hal yang kedua, berbagi kepada orang lain. Nah, adik-adik tahu berbagi itu adalah salah satu sikap yang sangat baik. Jadilah anak-anak Tuhan yang mau berbagi dengan sesama tanpa memandang bulu, yaitu tanpa melihat orangnya. Karena kita sudah diajarkan oleh Tuhan Yesus lewat kisah tadi, di mana Yesus sangat mengasihi orang-orang yang mengikutinya. Tuhan tidak ingin mereka kelaparan dan tidak ingin terjadi apa-apa dengan mereka. Nah, adik-adik, sekian dulu cerita kita di hari ini. Semoga lewat cerita ini adik-adik diberkati oleh Tuhan Yesus. Amin.